Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Firmansyah. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada tugas UAS Ekonomi Pertanian, yaitu membahas tentang bagaimana sebenarnya kondisi pembangunan pertanian di Indonesia, termasuk yang ada di Kalimantan Barat, sekaligus memberikan pandangan saya tentang petani milenial. Baiklah, untuk yang pertama, kalau kita lihat secara umum, pembangunan pertanian di Indonesia itu masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur pertanian yang masih terbatas, teknologi yang belum merata, sampai masalah klasik seperti pupuk subsidi yang sering tidak tepat sasaran. Belum lagi masalah harga komoditas yang naik turun, alih fungsi lahan yang masih besar, dan keterbatasan modal yang membuat petani kecil sulit berkembang. Jadi meskipun pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi negara kita, kenyataannya masih banyak hambatan yang perlu dibenahi. Untuk solusi, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Infrastruktur harus diperkuat, terutama jalan, usaha tani, irigasi, dan fasilitas pasca panen. Lalu pertanian kita harus mulai bergerak ke arah modern dengan mekanisme dan teknologi digital. Distribusi pupuk harus lebih transparan dan tepat sasaran, akses modal harus dipermudah, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kemampuan petani lewat pelatihan dan penyuluhan. Kalau langkah-langkah ini bisa dilakukan secara konsisten, pembangunan pertanian ke depannya bisa menjadi lebih maju dan lebih baik. Sekarang kita lihat kondisi saat ini. Secara nasional, beberapa kemajuan seperti peningkatan mekanisme dan digitalisasi. Pemerintah juga menjalankan program seperti food estate dan memperbesar akses kur untuk petani. Tapi kenyataannya, beberapa permasalahan ini belum bisa terselesaikan sepenuhnya. Sementara itu, untuk di Provinsi Kalimantan Barat, pertanian juga punya potensi yang sangat besar, terutama di perkebunan sawit dan pangan. Namun seperti infrastruktur yang masih terbatas, irigasi yang minim, dan akses pasar yang sulit masih cukup terasa. Akibatnya, yang artinya kebijakan pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke perbaikan, tapi pelaksanaannya di lapangan masih perlu banyak untuk dibenahkan. Kalau saya dapat memberikan saran, kebijakan pemerintah ke depannya sebaiknya lebih fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur, pengendalian alih fungsi lahan, serta pelindungan harga petani. Pemerintah juga harus dapat memperkuat kelembagaan petani seperti koperasi, supaya pemerintah posisi tawar yang lebih kuat, bukan hanya sebagai produsen bahan mentah. Terakhir, saya juga ingin memberikan pandangan saya tentang petani milenial. Menurut saya, petani milenial punya peran yang sangat penting. Mereka biasanya lebih melek teknologi, lebih kreatif, dan cepat beradaptasi akan kemajuan teknologi. Kehadiran mereka bisa membawa perubahan besar dalam modernisasi pertanian kita ke depannya. Tantangannya jelas masih ada, seperti akses modal yang masih susah dan lahan yang cukup terbatas. Tapi kalau pemerintah bisa memberikan dukungan yang lebih seperti pembiayaan khusus milenial atau pelatihan teknologi pertanian, saya yakin petani milenial bisa jadi motor penggerak kemajuan pertanian Indonesia ke depannya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ke depannya pertanian Indonesia semakin maju dan modern. Terima kasih.